Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 2 April 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, dan sekaligus malam ini sebagai umat percaya adalah malam persiapan bagi kita, karena kita harus menyambut hari perhentian yang kudus pada kebaktian utama minggu pada besok. Karena itu, baiklah bersama dengan keluarga kita menghidupkan mezbah keluarga kita dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya besok bisa ambil bagian dalam kebaktian utama. Dan karena itu saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Bapa begitu baik untuk memelihara dan menjamin kehidupan serta keselamatan kami. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam pertama Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian kitab suci ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan untuk memperoleh kehidupan kekal yang sudah Allah siapkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau hidup itu adalah sebuah pertandingan, maka kita perlu mempersiapkan diri kita dengan baik dan mengikuti seluruh proses secara baik dan teratur di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami sebuah kemenangan dalam sebuah pertandingan, maka kita mesti serius berlatih dengan baik dan mengikuti aturan-aturan pertandingan secara baik di dalam kehidupan kita. Kita mesti memiliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat di dalam kehidupan ini. Karena itu Rasul Paulus di dalam bagian firman Allah ini mengingatkan kepada Timotius
supaya dia mesti bertanding dengan baik untuk merebut kehidupan kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi hidupnya. Dia mesti benar-benar mengejar keadilan, tekun dalam ibadah, memiliki kesetiaan, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kesabaran, kelemah lembutan, dan dia harus mengalami seluruh proses pertandingan hidup itu dengan baik, demi dan untuk mengalami kehidupan kekal yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bagian ini, kalau kita perhatikan dengan baik, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap kita yang sedang mengalami pertandingan iman di dalam hidup ini haruslah benar-benar menjauhkan diri kita dari segala aktivitas kehidupan kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10 dari pertama Timotius, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita umat percaya untuk mampu menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam bacaan ini, Rasul Paulus memanggil Timotius dengan nama manusia Allah. Tentu manusia Allah yang dimaksudkan di sini menunjuk pada kehidupan Timotius bahwa dia sesungguhnya berasal dari Allah. Dia adalah milik Allah. Dan karena dia adalah milik Allah dan dia sedang dituntun oleh Roh Allah untuk menjalani kehidupan ini sedemikian rupa dalam pertandingan hidupnya untuk menggapai kehidupan kekal yang telah Tuhan siapkan bagi hidupnya, maka dia mesti berwaspada dengan sungguh-sungguh. Sebagai manusia Allah, tentu berbeda dengan manusia duniawi yang hidup dalam keinginan-keinginan daging. Sebagai manusia Allah, kita memiliki karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Dan selalu terarah kepada Allah dan karyanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, melalui perenungan ini, kebenaran firman Allah mau menegaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa sebagai umat percaya kita adalah milik Allah. Dan sebagai milik Allah, sesungguhnya bagian kita sudah Allah sediakan bagi kehidupan kita, yakni kehidupan kekal. Dan itu telah dikerjakan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi kehidupan kita.
Karena itu, sebagai orang-orang kepunyaan Allah, kita harus menyadari dengan benar apa yang mesti kita lakukan untuk membuktikan serta menunjukkan bahwa memang kita adalah milik Allah. Dan karenanya kita mau menjalani hari-hari hidup ini dengan perkara-perkara ilahi yang bernilai keselamatan di dalam kehidupan kita. Tapi perbuatan-perbuatan kedagingan akan dapat kita jauhi, karena itu bukan merupakan ciri kehidupan kita manusia Allah, orang-orang kepunyaan Allah. Itu hal pertama yang kita perlu perhatikan di dalam bacaan ini. Hal yang kedua, di dalam bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia Allah, sebagai milik Allah, orang-orang kepunyaan Allah, kita ditempatkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan dunia ini sebagai arena pertandingan bagi kita. Dan karena itu kita mesti bertanding sedemikian rupa. Bertanding dan menaati segala aturan pertandingan dengan baik. Aturan perlombaan dengan baik di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh serta-merta membiarkan diri kita untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas hidup yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Ini penting karena kalau kita belajar di dalam surat Roma pasalnya yang ke-7, di sana dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita di bumi ini, kita sedang ditarik oleh dua kekuatan. Yakni kekuatan yang menarik kita untuk mengerjakan perkara-perkara keselamatan. Dan yang menuntun kita pada kekekalan. Tapi kita juga ditarik oleh kekuatan lain. Untuk menjebak kita. Dan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan untuk memenangkan. Kekuatan yang menarik kita untuk mengalami perkara-perkara kehidupan yang bernilai kekekalan. Kita tidak boleh kalah terhadap kekuatan-kekuatan dunia yang menarik kita dan menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan kedagingan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mesti benar-benar bertanding dengan baik. Berjuang dengan baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jangan kalah terhadap kekuatan yang menarik kita untuk mau mencelakakan kehidupan kita. Tetapi bertahanlah dan selalu mengikuti kekuatan yang menarik kita pada keselamatan kekal. Sehingga kita benar-benar hadir sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan dalam perlombaan dimaksud. Kita tidak perlu takut di dalam pertandingan dimaksud. Karena kita tidak bertanding sendiri. Justru kita dibantu oleh kekuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Dia selalu menuntun kita dan mengingatkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Karena itu ikutilah tuntunan Roh Kudus dan jangan mengikuti keinginan kedagingan kita. Supaya benar-benar kita sukses
dalam pertandingan iman di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita pasti bisa karena Roh Kudus mengawal kita dalam proses pertandingan dimaksud. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan Roh Kudus kiranya terus berkarya dalam hidup kami, supaya membantu kami untuk mengalami proses pertandingan dan perlombaan hidup ini untuk mencapai kemenangan dan dapat mengalami kekekalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam ini adalah malam persiapan kami sebagai umat-Mu. Hamba mau berdoa untuk para pendeta, para penatua diakan dan pengajar, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada kebaktian utama minggu pada besok pagi, pada sore dan malam. Kiranya Allah mempersiapkan para pelaku pelayanan dengan kuasa dan hikmat-Mu Bapa, supaya pelayanan yang mereka selenggarakan sungguh-sungguh berlangsung dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, Allah persiapkan hidup mereka. Roh Kudus bekerja dan menggerakkan hati mereka, supaya besok bisa ambil bagian dalam kebaktian utama. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Dan ingatlah, besok adalah hari Minggu. Ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan. Salam.